Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin membuat konten yang sifatnya bermanfaat bagi saya, bagi Anda, bagi seluruh muka bumi ini guys. Sebelum saya lanjutkan, ya subscribe, oke, ndak pun ya jangan. Saya mempunyai angan-angan begini. Ingat, tolong dimasukkan. Mati mesti, sugih ora mesti. Ya. Mati mesti, sugih ora mesti. Saya ulangi karena innallaha yuhibbul witra, ya. Mati mesti, sugih ora mesti. Coba ini Anda buat wiridan setelah sholat maghrib 3 kali saja. Atau setelah 5 waktu 3 kali saja setiap pada sholat. Bagi yang muslim, sugih ra mesti mati mesti, sugih ra mesti mati mesti, sugih ra mesti mati mesti. Insya Allah Anda akan tahu diri dan sadar diri. Dari mana sadarnya kan begitu guys? Dari mana tahu dirinya kan begitu? Oke, sampai tak sadarkan, sampai tak tahukan diri Anda dalam posisi sebagai seorang hamba. Paham kan? Ketika Anda menginginkan kekayaan, kaya raya, sukses, tuku tanah, sabal, lapangan bal-balan mbok tukoni kabeh, laut mbok keduk, mbok tukoni, gunung-gunung mbok tukoni. Satu misal seperti itu. Anda kaya raya. Tetapi itu anganan Anda. Misal itu hanya anganan Anda yang Anda canangkan usia 15 tahun yang lalu. Sampai saat ini misal Anda usia 40 dan belum tercapai, dan masih keadaan amin yang saya miskin, kere uri-uri melarat temporat, ya kan. Ini bukan kasar omongan saya tapi fakta kenyataan. Ketika memang pikiran Anda dibukakan oleh Gusti Allah, oleh Tuhan, mungkin sampai akan malu dengan sendirinya. Iya ya. Sudah berapa puluh tahun saya menginginkan kekayaan tetapi tidak kaya-kaya. Ya kan? Dan Anda salah jalur guys, salah jalur. Yang sudah dipastikan pasti adalah mati. Ingat, mati adalah perkara pasti. Kenapa kalau sudah perkara pasti Anda tidak memastikan diri untuk ya kan? Untuk ilallah. Seharusnya sampean kan terus hatinya dibuka, oh iya aku sugih mesti, ya sajik-ajik ini ki wae. Terus nggarong tak buru ki apa? Kan begitu. Jadi ketika Anda sudah sadar kayak gini, sugih ora mesti, mati mesti, maka perbaiki kepastian Anda yang nantinya pasti meninggal untuk mencapai gimana nantinya ketika saya mati itu supaya husnul khotimah. Supaya husnul khotimah. Memang kita itu tidak tahu ntar matinya kita su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tetapi ketika kita mempunyai suatu aurat amalan yang kita mudawamkan, yang kita istiqomahkan, insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada meninggal dengan husnul khotimah. Oh, oke. Kalau ada bilang seperti itu. Lah terus amalan apa yang baik? Nah, ini yang perlu Anda canangkan. Ini. Ini. Ketika Anda seorang muslim, ya kan? Islam, meskipun Islam KTP, tetapi ketika nantinya sampai mempunyai kelanggengan keistiqomahan membaca sholawat atau apapun itu yang berkaitan dengan njaluk ning Gusti Allah, insya Allah Anda akan diselamatkan nantinya dari mati hal-hal su'ul khotimah. Udahlah, percaya saya. Jangan percaya logika Anda. Logika Anda itu membunuh dengan dirimu sendiri. Bukankah dulu Anda usia 20 tahun berkeinginan saya ingin bekerja keras, keringat menjadi bacin, kepala jadi kaki jadi kepala, tangan sempal pontel, dok-dokan kodor. Tetapi hasilnya zong tidak seperti yang Anda bayangkan zaman dahulu menjadi seorang kaya raya. Belum saatnya kaya Anda tewas. Terus apa yang Anda hasilkan nantinya besok di akhirat? Kan begitu. Percayalah. Orang kaya, orang sederhana, orang miskin seperti orang kurus sama gemuk. Maksudnya gini. Orang gemuk ya kan, sehari diet makan sego saupo wae guys, saupo.
Kalau dia terahnya orang gemuk ya tetap bedadak awake kotong eger. Bedadak awake kotong eger gede, dhuwur, dempal, lemu. Hah? Lemake pirang-pirang. Tetapi ketika seseorang tuh badannya kurus, krempeng, kecil, lu kasih makan sehari sampai habis beras 500 ton, ya, daging 500 kintal. Paling yang gemuk cuma pipinya doang. Itu pun hanya 1 minggu. Setelah itu kempes lagi, kering lagi, kecil lagi badannya. Oke, yuk cus. Kita kembali ke masalah pemikiran kita yang awal. Ketika seseorang itu pasti mati dan belum pasti kaya, maka apa yang harus kita kerjakan? Ya yang sudah pasti. Apa itu? Kematian. Pasti kematian akan menghampiri kita. Entah kapan itu waktunya, kita kan tidak tahu. Lah, sinambi kita menunggu kematian kita, alangkah baiknya teman-teman kita semua dari muslim khususnya ini, perbanyaklah membaca sholawat apapun yang Anda punya. Caranya gimana bos? Misal sampai tanya, ya sampai hafal sholawat apa, kan begitu. Kalau dari golongan orang ghalib, orang umum, bacanya sholawat ya yang ringan saja, sallallahu ala Muhammad. Tapi yang rutin, yang istiqomah, mudawamah, mulazimah, minim berapa kali bos? Misal ya minim, kalau orang umum 1000 lah, 1 hari 1 malam. Lo kok banyak amat? Mau 1000 kok banyak bos? Bos masih utang banyak, masih banyak hutangmu. Ya hutang neng uang, hutang neng pangeran begitu. 1000 kali sallallahu ala Muhammad Anda baca, itu kalau langsung sampai lab kan, itu gak ada 10 menit kok. Ya 10 menit lah, itu bacanya udah kalem. Tapi bacanya bukan sallallahu ala Muhammad sallallahu, ya bukan begitu. Kalau begitu namanya ajak perang kan begitu kan. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan keras, diam sallallahu. Mudawamkan, langgengno, istiqomahno, minim berapa tahun? Ya paling baik kalau tahap latihan 40 hari, jangan sampai putus. Kalau 40 hari tidak putus, baik, lanjutkan 1 tahun, lanjutkan lagi 3 tahun. Kalau sudah nyaman, aman, nyaman, sudah masuk nungguin jiwa sungsum kita, insya Allah tidak akan mandek. Sampai kapan? Sampai ajal kita diambil oleh Allah. Ngono-ngono, ngene-ngene, biyen-biyen saiki yo kudu beda. Jadi harus ada perbedaan, kehidupan itu harus ada perbedaan, ada peningkatan dalam hal ibadah. Kowe golek donya tok nganti umur 70 kowe sing golek donya tok. Sugih ora, ajek iya, utang akeh sak gunung. Ini kan repot. Ketika Anda nyamat, ketika misal, mohon maaf, ya kalau mati Anda husnul khotimah, kalau setidaknya enggak, kalaupun husnul khotimah terus gini kan repot. Nah, ketika Anda bilang, lah kamu kok ngapain jadi YouTuber, ini kan sebagai wasilah lantaran saja bos. Wasilah YouTuber itu kan yang memberikan kemanfaatan kan begitu banyak. Siapa tahu saya berbicara ini hati Anda terketuk untuk melakukan hal-hal kebaikan yang mana selama Anda hidup tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, atau tidak pernah melakukan keistiqomahan. Mulai saat ini, mulai hari ini, detik ini, tanamkanlah 3 kata tadi. 1 kata yang diulang 3 kali dibaca setelah sholat. Sugih durung mesti, mati mesti. Sugih durung mesti, mati mesti. Sugih durung mesti, mati mesti. Ketika sudah kepastian yang dipastikan nantinya Anda mati, pastikan kehidupan Anda harus benar-benar baik. Insya Allah kalau Anda ya kan ngelanggengno sholawat guys, insya Allah kehidupan keekonomian gak akan terteter kok, percayalah. Ibarat kata Anda itu siang-siang hari di tengah terik matahari, Anda lihat bayanganmu, kau kejar. Semakin kau kejar, semakin banter pula bayangan Anda. Tetapi kalau Anda diam diri, lama-lama bayangan itu yang mengejar Anda. Ya gak? Karena apa? Mataharinya semakin kehidupan pun seperti itu, tidak jauh tidak beda. Maka dari itu pola pikir Anda dirubah. Jangan kaya suke, kaya monyet, jangan. Rubahlah
mindset pikiran Anda, kalau nantinya saya besok mati gimana cara husnul khotimah. Husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnul khotimah. Bagus ini guys. Tak tinggal rokok ya. Percayalah, sugih gak mesti. Kalau seandainya orang itu kaya semua seluruh Indonesia, nggak ada orang fakir, nggak ada orang miskin, nggak ada. Tapi semua orang ingin kaya, iya sudah pasti karena manusiawi. Titik. Boleh keinginan kaya, boleh manusiawi. Nek beda malaikat terus ra mudeng dan wedok ra mudeng kok. Oke, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman saya subscriber. Untuk kedepannya biar tidak mindsetnya itu keuangan saja ya. Jadi mindsetnya kita rubah supaya kehidupan kita bisa tenang. Ketenangan jiwa hanya bisa diraih dengan mendekatkannya diri kita kepada Yang Maha Esa. Karena kita butuh inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani ud'uni astajib lakum. Paham kan? Yuk cus, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.